Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat bergabung karena masih diminta untuk menjadi instruktur. Oh ya, suara saya jelas kah? Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, saya diminta menjadi instruktur tadi, jadi baru selesai. Buat saya ini sebuah kehormatan untuk diundang ke dalam acara ini, karena sangat menarik untuk membahas khususnya pekerja perempuan di era pandemi dan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dulu ya di tahun 2020. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat kah? Ya, sudah. Ya, baik. Ya, jadi saya diminta untuk berbicara tentang K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja pekerja perempuan ya di era COVID dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tahun 2020. Ini adalah outline-nya, kita akan berbicara tentang isu ini, kemudian dampaknya pada pekerja, kemudian mungkin saya membahas sedikit tentang apa sih yang disebut kesehatan dan keselamatan kerja atau K3-nya, apa yang disebut kedokteran kerja karena agak sedikit berbeda pandangan antara kesehatan kerja dan kedokteran kerja, kemudian pajanan apa yang dialami pekerja khususnya pada pandemi COVID dan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan bagaimana manajemen pajanannya. Saya mulai dengan global issues karena saya tahu pada tahun lalu ini Omnibus Law ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan keresahan kepada masyarakat ya. Saya tahu banyak sekali demo yang pada waktu itu diadakan untuk menentang undang-undang ini. Ada yang mulai bicaranya dari mulai 5 dampak, ada yang 7 dampak, sampai ada yang 9 dampak. Ini saya tahu dari Presiden KSPI-nya sendiri ya. Nah ini saya pikir juga menjadi salah satu kontroversi untuk para pekerjanya. Apakah ini memang layak diteruskan atau sebaiknya ditinjau ulang untuk melihat apakah ini memang betul-betul baik untuk pekerja atau dalam tanda kutip baiknya untuk siapa gitu ya. Ini yang saya juga baca di kerangka acuannya. Ini kalau saya melihat cukup banyak masalahnya di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau saya menyitir salah satu pendapat saja dari tadi Presiden KSP ini, dari mulai adanya hilang ketentuan upah minimum. Nah ini juga buat saya juga sebuah isu besar gitu ya. Kalau hilang ketentuan upah minimum ini di kabupaten atau kota ini pasti membuat keresahan gitu ya. Kemudian masalah aturan pesangon ini juga menjadi sebuah isu yang hangat karena bagaimanapun kita bekerja itu kan pasti mencari penghasilan yang baik ya, yang dirasakan worth it lah untuk apa yang telah kita lakukan. Nah ini juga ada sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskannya si omnibus ini. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai, nanti katanya perusahaannya akan diberi sanksi. Nah ini juga yang isu seksi salah satunya adalah penggunaan tenaga kerja asing. Nah ini juga kalau baca di medsos terutama ya, tenaga kerja asing ini sudah sangat banyak memasuki Republik Indonesia. Dan kita nggak tahu ngapain kok banyak yang datang, sementara di tempat kita sendiri juga masih banyak tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan. Ini juga isu yang seksi sekali, sehingga PHK yang dipermudah ini akan menjadikan sebuah concern buat kita nih, kita di PHK apa enggak ya, kira-kira kalau datang tenaga kerja asing kita bisa di PHK apa enggak gitu, apa nih kriterianya gitu, kita bekerja atau tidak. Dan hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, karena kalau setahu saya ini belum hilang, hanya barangkali naik preminya tetap dijalankan gitu ya untuk jaminan kesehatan. Jadi untuk Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini apa yang kita rasakan? Pasti ada pajanan psikososial. Ini kita langsung bicara tentang pajanan itu exposure. Jadi kita mulai berpikir, kita mulai ada merasakan stres. Apa yang akan terjadi pada nasibnya kita ini, bagaimana yang akan kita lalui gitu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah kita maju ke pandemi COVID. Pandemi COVID ini dimulai tahun lalu, kurang lebih sekitar bulan Februari akhir ya. Terus mulai bulan Maret akhir kita sudah melakukan PSBB. Tapi belum ada terapi definitif sampai sekarang.
belum ada terapi definitif. Nah, ini yang merepotkan juga kami dari golongan dokter karena usaha untuk menemukan terapi ini masih belum bisa definitif. Artinya terapi yang diberlakukan berhasil pada satu pasien belum tentu berhasil pada pasien yang lain gitu. Nah, ini yang masih kita terus coba sehingga ramuannya ini yang mana nih yang paling cocok nih yang masih kita lihat gitu ya. Nah, mulai muncul upaya vaksinasi. Nah, vaksinasi ini juga sudah mulai hangat dibicarakan sebelumnya, karena ternyata banyak kontroversinya, sampai sudah dilakukan pun banyak sekali kontroversinya. Mulai dari paling pertama saja tekanan darah, urut-urutan tekanan darah, bagaimana kalau punya penyakit yang lain gitu ya. Bagaimana kalau sebelumnya dia sudah menderita penyakit yang lain, kemudian apakah masih boleh vaksinasi atau tidak. Ini ramai nih pada waktu melakukan upaya vaksinasi. Sampai vaksinasi yang baru datang ini untuk menggunakan Sinovac, menggantikan Sinovac. Sinovac itu yang sudah habis dipakai di gelombang pertama diganti oleh vaksin dari AstraZeneca. Dari mulai adanya isu B4 dan yang lain-lain, ini juga ramai ya untuk upaya vaksinasi. Tapi ini adalah upaya untuk kita menekan kasus baru, karena sampai sekarang kasus barunya masih terus adanya, masih terus bermunculan. Dan ini menyulitkan juga bukan hanya masyarakat, tapi juga untuk tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nggak selesai-selesai, jadi kita selalu harus pakai baju astronot terus nih, kalau bertemu dengan pasien yang kebetulan positif COVID-19. Kita lihat di sini positifnya masih 1 juta, sudah mencapai 1.501.000 di Indonesia saja ya. Kemudian kalau dilihat di vaksinasinya, target sasaran vaksinasinya itu 181 juta orang. Kemudian yang sudah tervaksinasi untuk yang kedua baru 3.233. Jadi masih jauh, sehingga kasus yang diketemukan juga masih sangat cukup banyak ya. Ini challenging banget karena kita tahu virus COVID itu bandel ya. Jadi dia nggak mau diem, dia selalu bermutasi. Dan mutasi yang baru ini, varian mutasi yang baru ini sudah juga datang ke Indonesia. Jadi dia bisa bukan saja menyerang saluran nafas, gejalanya yang utama, tetapi juga bisa jadi saluran pencernaan, gitu ya. Saluran pencernaan ini gejala-gejalanya bisa jadi diare yang kita anggap mungkin karena cuaca, karena dingin, ternyata diperiksa COVID-nya positif. Nah, ini yang juga menjadi PR untuk kita. Selain itu, vaksinasi juga sekalian saya beritahukan, vaksinasi itu tidak 100% bisa cover bahwa kita tidak akan terserang oleh COVID ya, untuk virus. Jadi masih mungkin kita juga menerima infeksi COVID meskipun kita sudah menjalani vaksinasi 2 kali. Hanya mungkin kalau sudah menjalani vaksinasi, maka derajat keparahannya bisa kita lebih tekan. Mungkin mudah-mudahan tidak separah kalau kita tidak menjalani vaksinasi sama sekali. Karena virus COVID ini sangat nyata hasilnya, karena teman saya sendiri juga mengalami dan tidak dalam waktu yang lama sudah meninggal, sudah tidak ada gitu ya. Nah, karena pandemi ini bukan hanya berakibat pada kesehatan, tetapi juga kepada masalah yang lain, kepada masalah ekonomi. Ini Menteri Ketenagakerjaan sendiri juga menyatakan adanya 623.407 pekerja perempuan terkena dampak pandemi corona ya. Ini baru 5 Januari kemarin, dan kita ketahui karena dampaknya cukup besar, karena kita slow starting ini ya. Pada waktu 1 tahun yang lalu kita sangat slow untuk menanggapi corona, kemudian akhirnya jadi bertele-tele, akhirnya jadi tambah banyak dampak negatif yang dari si pandemi ini. Berbeda dengan negara-negara di Asia seperti Vietnam misalnya. Vietnam itu sudah lebih cepat pemulihannya karena dia concern kepada pemulihan kesehatan terlebih dahulu. Tapi kalau di kita nih memang banyak pertimbangan gitu, kesehatan iya, ekonominya juga tetap harus jalan. Nah, ini jadinya rada panjang gitu untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi ini. Dan kita lihat pekerja perempuan itu paling rentan terdampak COVID-19 menurut LIPI. Ini menurut Menaker,
terdampak COVID itu 29,12 juta orang. Dari total penduduk usia kerja ini bukan hanya perempuan, tetapi juga pekerja laki-laki. Jadi dampaknya ini cukup besar, jadi 14,28%. Dan ini cukup mengganggu kestabilan ekonomi, bukan saja usaha yang oleh masyarakat, tapi juga secara global untuk untuk kestabilan ekonomi negara.